Jumpa lagi teman-teman, para subscriber, para penonton semua. Pada video kali ini saya sedikit membahas terkait dengan masih maraknya debt collector melakukan penarikan kendaraan yang sudah terlambat pembayarannya, terutama ini terhadap pembayaran angsuran kendaraan di perusahaan pembiayaan seperti atau disebut sebenarnya leasing. Jadi sekarang itu masih banyak ya, sementara sebenarnya undang-undangnya sudah ada dan terhadap undang-undang itu telah ada putusan Mahkamah Konstitusi bahwa untuk melakukan penarikan kendaraan itu tidak bisa hanya berdasarkan dengan sertifikat atau sertifikat fidusia yang waktu awal di saat seseorang membeli kendaraan, baik itu roda 2 atau roda 4, yang kemudian ada sertifikat fidusia yang kemudian di dalam sertifikat tersebut telah membuat suatu kekuatan terhadap pihak leasing yang menyatakan bahwa itu dapat disebut sebagai atau memiliki kekuatan eksekusi eksekutorial atau mempunyai kekuatan untuk melakukan penarikan kendaraan yang kemudian yang terlambat pembayaran angsuran terhadap kendaraan yang sudah dibeli oleh seseorang. Nah, pada video kali ini saya menjelaskan kepada semuanya bahwa jangan pernah takut ya, jangan pernah merasa bahwa ada debt collector yang kemudian karena sudah terlambat pembayaran kendaraannya kemudian takut sama kolektor segala macam. Jangan takut, kata saya akan memberikan kekuatan secara argumen kepada Bapak Ibu yang berhadapan dengan orang-orang yang kemudian tidak kita tahu identitas jelasnya, yang kemudian melakukan penarikan kendaraan Bapak Ibu atau teman-teman yang sudah terlambat pembayarannya. Nah, saya ulas secara satu persatu gimana cara menghadapi ketika ada debt collector yang menarik kendaraan, yang akan melakukan penarikan kendaraan. Nah, saya tegaskan bahwa apa sih kekuatannya sebenarnya debt collector itu? Sedangkan pihak kepolisian aja tidak pernah berani melakukan penarikan kendaraan. Nah, di sini saya menjelaskan, ketika berhadapan atau ketika Bapak Ibu atau teman-teman yang berhadapan dengan debt collector, maka yang harus tanyakan kepada orang tersebut adalah yang pertama, jangan pernah merasa down dulu, jangan down untuk menghadapi orang-orang yang melakukan penarikan kendaraan Anda secara paksa. Jangan pernah takut. Yang pertama tanyakan siapa dia, tanyakan identitasnya dia. Jadi saya jelaskan bahwa debt collector itu harus terdaftar dan harus mempunyai tanda pengenal dia sebagai profesi debt collector. Nah, itu di saat bertemu tanyakan, Anda siapa? Kenapa Anda melakukan penarikan terhadap kendaraan saya? Tanyakan SK yang dikeluarkan leasing kepada debt collector tersebut yang meminta bantuan. Nah, karena biasanya leasing itu meminta bantuan ke pihak ke pihak debt collector untuk melakukan angsuran. Tanyakan SK-nya, ada SK-nya apa enggak? Nah, kalau ada SK-nya, kemudian bukan hanya itu, berikutnya tanyakan mana sertifikat fidusianya. Nah, sertifikat fidusia itu karena di saat Bapak dan Ibu melakukan pembelian kendaraan, maka waktu itu pasti menandatangani surat sertifikat tersebut atau sertifikat fidusia tersebut. Nah, tanyakan mana sertifikat fidusianya.
Nah, kalau tidak ada sertifikat fidusianya berarti orang ini nggak jelas gitu. Jadi jangan takut, lakukan aja perlawanan gitu. Yang kedua, tanyakan apakah pihak leasing atau perusahaan pembiayaan tersebut pernah nggak melakukan surat peringatan atau surat teguran kepada bapak ibu yang terlambat melakukan pembayaran angsuran kendaraannya. Adakah surat peringatan pertama, adakah surat peringatan kedua? Itu kalau nggak bisa ditujukan, udah nggak usah. Itu nggak jelas, itu bukan eh, apa namanya, bukan bukan orang yang bisa dipercaya. Bisa aja itu ngaku-ngaku aja begitu. Nah, berikutnya yang harus tahu benar-benar yang seperti saya tadi jelaskan awal, bahwa tanyakan tanda pengenalnya. Nah, seorang debt collector harus sudah mempunyai sertifikasi profesi pembiayaan Indonesia. Nah, tanyakan sertifikat profesinya. Apakah dia itu nih seorang debt collector beneran, atau jangan-jangan dia itu debt collector ilegal? Karena uh, kalau tidak ada, berarti ini orang ini yang melakukan perampasan barang atau kendaraan gitu. Nah, kalau nggak ada, tidak bisa ditujukan itu, ya silakan aja laporkan ke pihak kepolisian bahwa orang ini akan mencoba-coba melakukan pencurian atau melakukan uh, perampasan kendaraan Anda gitu ya. Berikutnya, kenapa sertifikat fidusia itu kemudian mempunyai kekuatan di pihak leasing, yang kemudian mempunyai kekuatan untuk menarik kendaraan yang terlambat pembayaran angsurannya. Nah, sebelum-sebelumnya ini yang selalu menjadi pegangan ya, yang menjadi pegangan perusahaan pembiayaan tersebut, yang kemudian secara sembarangan, secara tidak prosedur hukum melakukan penarikan kendaraan. Nah, sekarang itu sudah tidak bisa. Sekarang itu sudah tidak bisa. Bapak Ibu bisa membaca, atau di sini saya jelaskan bahwa ada putusan Mahkamah Konstitusi nomor 2 garing PUU strip Romawi 19 Romawi garing 2021. Nah, putusan tersebut yang mencoba melakukan judicial review atau pengujian kembali atau uji materi terhadap undang-undang fidusia yang di pasal 15 ayat 2. Nah, akan tetapi di mana pengujian tersebut ditolak. Nah, jadi ditolak permohonannya waktu itu di Mahkamah Konstitusi. Sehingga putusan MK yang sudah pernah ada di tahun 2019, yaitu putusan MK Mahkamah Konstitusi nomor 18 garing PUU strip 17 Romawi garing 2019. Nah, terhadap putusan MK tahun 2019 tersebut menyatakan di mana kita dapat menemukan, atau Bapak Ibu kalau bisa baca, kalau pengen tahu lebih jelas, Bapak Ibu mencoba download ya, bisa dicari di Google. Itu di putusan MK itu di halaman 121 itu menyatakan pada intinya gini. Pada intinya menyatakan seperti ini. Saya bacakan sedikit ya, yang substansinya aja ya. Hal demikian jelas merupakan bukti adanya persoalan inkonstitusionalitas dalam norma yang diatur dalam pasal 15 ayat 2 dan ayat Undang-Undang Nomor 42 tahun 1999, sebab dilaksanakan sebagaimana sebuah putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap. Prosedur atau tata cara eksekusi terhadap sertifikat fidusia dimaksud harus mengikuti tata cara pelaksanaan eksekusi sebagaimana yang dimaksudkan dalam pasal 196 HJR atau pasal 208 RBG. Dengan kata lain, nah ini
Dengan kata lain, eksekusi tidak boleh dilakukan sendiri oleh penerima fidusia, melainkan harus dengan mengajukan permohonan kepada pengadilan negeri sesuai dengan ketentuan pasal 196 HR dan atau pasal 208 RBG. Nah gitu. Jadi pihak leasing itu tidak bisa melakukan eksekusi terhadap benda, terhadap kendaraan yang sudah terlambat angsurannya. Dia harus mengajukan gugatan dulu ke pengadilan yang menyatakan bahwa debitur tersebut lalai melaksanakan kewajibannya, cedera janji, tidak pernah membayar atau terlambat membayar kewajibannya ke pihak leasing. Setelah ada putusan pengadilan tersebut, terhadap putusan pengadilan tersebut kemudian dimohonkanlah untuk dilaksanakan eksekusi, sehingga nanti terhadap permohonan tersebut keluarlah penetapan eksekusi terhadap kendaraan tersebut kalau kendaraan sudah terlambat pembayaran angsuran atau cicilannya. Nah gitu prosedur hukumnya. Jadi nggak usah takut kalau ketemu dengan debt collector. Kalau jangan takut, tanyakan aja. Terhadap penetapan yang sudah dikeluarkan oleh pengadilan juga prosedurnya ada. Jadi tidak boleh langsung juga dilakukan oleh pihak PT secara sendiri, tidak bisa. Itu nanti pihak pengadilan yang kemudian terhadap penetapan tersebut dibacakan kepada pihak debitur, ke pihak orang yang lalai membayar angsuran tersebut atau telah membayar cicilannya, kemudian dibacakan di depan dia bahwa terhadap putusan pengadilan menyatakan Bapak telah prestasi atau adanya mengingkar janji, tidak membayar angsuran kendaraan. Nah, ketika itu sudah diputus, sudah berkekuatan hukum tetap atau sudah inkrah fanggas wisde, kemudian penetapan tersebut nanti dibacakan, maka terhadap penetapan tersebut boleh dilakukan eksekusi. Nah, tapi harus putusan pengadilan, harus ada penetapan pengadilan. Jadi gitu Bapak Ibu semua. Jadi nggak usah takut kalau ada ketemu dengan debt collector yang kemudian secara sembarangan di pinggir jalan berhentikan, kemudian datang ke rumah, kemudian kadang-kadang ya pihak debt collector ini agak sikapnya, tindakannya agak kurang sesuai, kemudian mungkin kasar gitu ya, kasar, melakukan paksaan, melakukan kekerasan. Kalau terhadap itu perbuatan seseorang yang melakukan itu bisa dilaporkan ke kepolisian. Karena beda kalau dia melakukan suatu perbuatan yang sifatnya itu suatu tindak pidana atau suatu tindak pidana yang kemudian merugikan atau melukai Bapak Ibu, itu adalah bisa dilaporkan ke pihak kepolisian. Nah, jadi nggak usah takut. Jadi semoga ya video ini bermanfaat buat Bapak Ibu semua para subscriber. Semoga mulai dari sekarang nggak usah ragu-ragu, nggak usah takut, dan ketika berhadapan dengan debt collector nggak usah gemeter, nggak usah kemudian down gitu ya. Jadi terima kasih banyak, semoga video ini bermanfaat, dan kepada para penonton semua yang belum subscribe, silakan subscribe channel ini untuk mendapatkan pencerahan atau wawasan-wawasan terkait dengan hukum, menambah wawasan terkait dengan hukum, dan juga silakan untuk dibagikan kepada teman-temannya, kepada rekan-rekannya untuk dapat menambah ilmu dan dapat juga mengerti bagaimana proses-proses yang seharusnya dilakukan oleh pihak perusahaan yang kemudian pihak debitur itu terlambat dalam melakukan pembayaran surat cicilannya. Baik, itu saja. Kalau nanti ada yang perlu ditanya terkait dengan pembahasan saya tadi, bisa dimasukkan pertanyaan atau silakan bertanya di kolom komentar. Terima kasih. Salam sehat.